eksklusif saudara di The Prime Show. Rambut eksklusif saudara di The Prime Show. Ini rambut, saya boleh pegang ya? Masih terbentuk seperti manusia ya. Ini kepalanya kalau Anda lihat nih. Halo, selamat malam saudara. Dalam 1 bulan penyelidikan, polisi menutup kasus kematian satu keluarga di Kalideres setelah tidak ditemukannya unsur pidana. Keempat jasad sekeluarga di Kalideres dinyatakan meninggal dengan wajar dengan situasi atau kondisi yang tidak wajar. Namun teka-teki kematian suami, istri, paman, dan anak masih menyisakan tanda tanya. Kenapa mereka mati atau tewas dalam waktu yang berbeda-beda dalam hitungan bulan dan tidak ada yang mengetahui. Karena kejanggalan demi kejanggalan bermunculan dari kesaksian keluarga, tetangga, hingga dugaan keterkaitan dengan sekte tertentu. Benarkah? Bagaimana publik bisa mendapat jawaban terang atas kematian satu keluarga yang misterius ini? Saudara, eksklusif, saya melakukan penelusuran ke tempat kejadian perkara, TKP, rumah keluarga di Kalideres, dan ada petunjuk besar. Saya akan hadirkan informasinya eksklusif untuk Anda. Saya Aiman Wicaksono, Anda menyaksikan The Prime Show. Saudara, saya berada di tempat kejadian perkara, TKP kasus meninggalnya 4 orang yang merupakan satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ini masih di garis polisi, tapi saya ingin mencoba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya yang saat ini saya ditemani oleh Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Panji Yoga bersama dengan jajarannya. Bung Panji, terima kasih. Saya harus menggunakan sarung tangan nih, Bung Panji ya. Terima kasih. Ini masih di garis polisi. Kita akan masuk eksklusif saudara di The Prime Show. Saya terima kasih. Ini nanti akan dibukakan Bung Panji beserta jajaran dari Jatanras Polda ya. Ada AKP Dwi dan beberapa perwira lain. Ya. Ini buka. Ini tercium saudara, baunya memang masih cukup kencang ya. Jadi kita harus agak tahan sedikit ya. Harus agak kuat sedikit. Iya. Masih bau jenazah ya. Luar biasa. Ini saya pertama kali masuki dan belum pernah dimasuki oleh media manapun, oleh siapapun kecuali polisi. Iya. Ini kalau Anda lihat saudara, ini ada banyak kopi ya. Ada kopi, ada bungkus kopi juga di situ. Karena memang pertama kali ketika ada tercium bau jenazah, warga langsung menyebarkan kopi. Jadi pertama kali ini adalah laporan tanggal 9 November, laporan dari petugas PLN yang akan memutus listrik di sini, lalu melaporkan kepada ketua RT. Nah, besoknya ketua RT mencoba mengecek ke sini, lalu mencium bau jenazah dan sempat naik ke atas ke ventilasi, dia mengintip ada kaki. Nah, disitulah kaki di jendela sini. Oke. Nah, disitulah dia berinisiatif untuk mendobrak. Nah, ditemukanlah bahwa ada mayat atas nama Budianto yang kita diidentifikasi sama Budianto. Nah, lalu itu paman korban ya? Paman korban. Oke. Lalu disitulah Pak RT bersama warga menyebarkan kopi supaya tidak tercium baunya. Dan ini pelajaran juga, ketika ada mayat lalu kemudian disebarkan kopi membuat polisi susah. Betul. Untuk olah TKP, untuk kita mengidentifikasi itu sangat sulit karena edukasi. Kita sangat membutuhkan, terutama dalam kasus-kasus pembunuhan atau kasus ketemu mayat seperti ini. Steril. Steril. Jadi ketika ada ketemu jenazah misalnya, siapapun mau ketua RT, ketua RW, warga, jangan diapa-apain, telepon polisi. Betul. Ya, kalau ini kan kasusnya bukan pembunuhan, Mas Aiman. Tetap kita harus olah TKP untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana di TKP ini. Gitu. Meskipun sudah diumumkan kemarin oleh pihak Polda Metro Jaya, diantaranya oleh Dirkrim Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi, tidak ada kematian yang tidak wajar, kematian wajar, meskipun cara kematiannya tidak wajar gitu ya. Situasi yang tidak wajar. Situasi yang tidak wajar. Tidak ada unsur pidana, tidak ada unsur pembunuhan,
Meskipun nanti ada beberapa pertanyaan yang juga akan saya tanyakan nanti ke Bung Panji. Tapi saya ingin melihat dulu ke dalam, bagaimana kemudian situasinya saudara, bagaimana kemudian kronologinya, bagaimana kemudian tempat kejadian perkara yang belum pernah dimasuki oleh siapapun dan masih fresh ini ketika pertama kali ditemukan, kecuali kopi-kopi ini ya. Iya, betul. Oke, baik, kita baik. Assalamualaikum. Di sini yang pertama kali ditemukan oleh warga bahwa Dilihat waktu itu ya? ya, Budianto. Oke, ini ada kopi. Oh, saudara masih ada rambut ini. Saya mau tunjukkan. Ini saya nggak apa di sini. Ya, boleh, silakan. Jadi jenazahnya di sini. ya, betul. Kepalanya di sini, Kepalanya di sini. jenazahnya di sini. Oh, ke bawah dia. Ya. Jadi kepalanya di atas. Bersender di sini. Ya, makanya rambutnya ada di sini. Oh, Betul. Ini masih ada rambutnya, saudara. Ini adalah paman korban usianya sekitar 60-an. Sekitar 68 tahun. 67-68 tahun. Kepalanya di sini dan kakinya di bawah sini di tempat saya berdiri ini. Iya. Memang aromanya masih cukup Masih, kencang ya. masih. Aroma jenazah yang memang membusuk. Betul. Masih tercium sekali, saudara. Ya mungkin kalau sebagian orang yang tidak kuat mungkin dia akan Ya, pasti akan terganggu ya. Ini sudah lebih mendingan daripada pada saat awal-awal. Ini ditutup kain jadi. Iya. Kain untuk ditutup. Ditutup kain. Ya, beralas kain. Jadi waktu ditemukan Ya. beralaskan kain Ya. oleh si anak-anaknya korban. Kalau untuk anaknya korban kita nggak tahu karena kondisinya memang kondisinya sudah seperti ini. Oke, jadi dalam kondisi tertutup kain, Tangannya, kalau alas kain, beralasan kain. beralaskan kain. Nggak tahu apakah itu dilakukan atau memang sebelumnya dia taruh situ. Iya. Bahwa dalam penemuan ada lambung yang kosong, betul? Itu hasil dari pemeriksaan otopsi kedokteran forensik. Oke, lambungnya kosong. Iya. Artinya lambung kosong itu belum tentu kelaparan. Belum tentu kelaparan, gitu. Belum tentu juga melaparkan diri. Karena di dalam tubuhnya ditemukan feses. Artinya, Berarti dia mengkonsumsi makanan. oke. Kalau kosong artinya Kalau lambung kosong itu, ya mungkin dia pada saat dia akan meninggal dia belum makan. Tapi dalam tubuhnya ditemukan feses. Iya. Feses yang berisi menurut laboratorium berisi karbohidrat dan serat. Iya, artinya dia sempat makan sebelumnya, tapi mungkin lama, Ya. mungkin 1 hari atau mungkin Ya. beberapa jam, Ya. sehingga lambungnya tidak ada makanan. Kan Ya. lambung sekitar 6 jam kalau tidak Ya, salah 6 kosong. jam, 8 jam dia kosong kalau Kosong, tidak ada makan. artinya sebelum 8 jam sebelum itu dia mungkin tidak makan, tapi ada fesesnya, Betul. ada tinjanya yang kemudian diperiksa memang bukan kelaparan, Ya. karena dia sempat mengkonsumsi makanan sebelumnya. Iya. Baik, ini korban ketiga yang meninggal berarti ya? Korban ketiga diperkirakan kemungkinan besar di bulan Oktober. Kan terungkapnya November ya? November. Kemungkinan besar di bulan Oktober karena ada petunjuk ada tanggalan yang tertempel. Iya. Sudah kami amankan 4 Oktober. Terakhir dia tanggalnya model sobekan zaman Iya. dulu. Oke. 4 Oktober. Itu terakhir ada tanggalan terakhir 4 Ini Oktober. ada handphone yang dibuka, ada kotak-kotak handphone Iya. juga. Saya boleh pegang karena pakai ini? Boleh, nggak apa? silakan. Oke. Oh, ini minyak wangi ya, dan ini handphone. Ya, ini sepertinya handphone masih baru atau mau dijual sepertinya. Jadi memang menjual-jual barang waktu itu. Iya, terakhir menjual Ada barang. indikasi ke situ. Menjual barang itu di bulan Agustus dan September kok. Dan mobil juga termasuk. Mobil di bulan Januari. Ada apa itu? Kalau menurut pengakuan di bulan Januari kepada pembeli mobil bahwa dia akan uang itu digunakan untuk berobat istrinya di salah satu rumah sakit. Namun setelah kami mendapat informasi itu, kami telusuri di rumah sakit tersebut tidak ada satupun pasien atas nama Dian Reni Rudianto ataupun Budianto. Jadi untuk apa itu dijual-jual mobil? Itu masih misteri. Masih misteri. Baik. Ini kamar utama. Ini kamar ditemukannya Ibu Reni dan Dian. Dalam kondisi Dian itu anak ya? Iya, Dian. Tertutup. Dalam kondisi tertutup dan terkunci dari dalam. Oh, tapi ini Didobrak oleh tim warga, ya? oleh warga. Oke. Ya, inilah salah Coba satu masuk indikasi kenapa kita bisa memastikan tidak ada tindak pidana ataupun orang luar di sini karena kondisi terkunci dari dalam. Oh, itu yang kemudian menyimpulkan salah satu tidak ada dalam kondisi terkunci. Artinya kalau memang kan yang terakhir terbunuh di sini, bukan yang terakhir tewas ada di sini ya. Di sini. Jadi kalau yang terakhir tewas di sini dalam kondisi terkunci, nggak mungkin dong. Nggak mungkin orang lain masuk. Salah satu petunjuk. Saya boleh masuk? Boleh, silakan. Manji. Saya akan masuk, saudara. Saya akan menunjukkan ini. Kita ke dalam. Iya. Ini terinjak nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Wah, ini aromanya lebih luar biasa lagi, saudara.
Jadi ini rambut. Ya. Rambut ini copot sendiri. Iya. Saudara, saya menunjukkan rambut eksklusif saudara di The Prime Show di Aiman ya. Kita akan coba tunjukkan ini. Ini rambut, saya boleh pegang ya? Boleh, silakan. Jadi memang dia copot sendiri. Copot. Ya? Copot sendiri. Ini senter masih nyala loh. Senternya masih nyala ini. Ya. Gimana? Mungkin pada saat ini Oke. dimatikan ya. Oke. Baik. Jadi pada saat waktu itu ditemukan TKP listrik sudah mati semua. Listrik sudah mati. Iya. Dan berantakan, memang dalam kondisi berantakan ya. Ya, kondisinya seperti ini, hampir seperti ini. Tapi sebetulnya lebih rapi lagi, mungkin karena kami kemarin melakukan penggeledahan mencari alat bukti. Untuk lemari semua tersusun sangat rapi. Bahkan baju-baju pun disusun sangat rapi. Rapi, oke. Ya. Dan ini yang pertama kali Ini Ibu Reni. Ibu Reni yang Ibu Reni yang Ibunya korban ya? korban. Yang waktu mungkin sempat disampaikan oleh Dirkrim pada saat kemarin, ada pada saat tanggal 13 Mei ada yang datang ke sini untuk periksa rumah, yang menemukan bahwa itulah yang melihat Ibu Reni sudah menjadi mayat. Tapi dibilang oleh si Dian ini sakit, masih hidup, masih dimandikan, bahkan sempat disisirkan oleh si Dian, oleh almarhum Dian, rambut Bu Reni ini sempat rontok. Disitulah yang membuat orang tersebut langsung keluar, akhirnya tidak jadi menjadi melakukan transaksi. Karena dia percaya bahwa masih hidup waktu itu. Kalau Bu Reni, kalau Dian percaya bilang masih hidup, tapi kalau dia sudah tahu ini menjadi mayat. Sayangnya tidak dilaporkan ke polisi waktu itu ya. Pada saat itu dia sudah menyampaikan kepada salah satu broker yang menghubungkan ke si orang ini bahwa lapor polisi atau lapor ketua RT setempat. Namun pada saat setelah si apresiasi rumah ini pergi, Budianto keluar. Lalu bilang tolong jangan sampaikan ke siapapun. Oh, dia dengar kalau dia mau lapor polisi sebenarnya, iya. Tapi tolong jangan sampaikan ke siapapun. Iya. Dan dia batal untuk melaporkan. Sayang sekali. Ini juga edukasi, saudara. Ketika ada kecurigaan, jangan mengikuti apa yang dimaui oleh saksi yang lain. Segera laporkan kepada. Walaupun masih kecurigaan ya. Masih kecurigaan. Kalau seandainya pada waktu itu bisa dilaporkan dan kemudian bisa terbongkar, tentu kita berharap tidak ada korban yang lebih banyak. Mungkin Dian dan Budianto masih bisa kita. Iya. Dian posisi di mana? Di sini. Oh, di sini? Iya. Oh, tempat saya injak tadi. Iya, kepalanya di sini. Oh, ini kepalanya? Iya. Ini kepalanya, bukan di sini ya? Iya, bukan. Ini kepala. Lalu ini rambut bisa di sini? Mungkin posisinya begini kan. Pada saat evakuasi kita keluarkan kan. Iya. Tapi memang ada beberapa rambut yang rontok ya. Jadi yang pertama meninggal itu ibu. Menurut dari tim kedokteran forensik dan laboratorium forensik itu Pak Rudianto, bapaknya yang ada di kamar sebelah. Oh, bapak dulu yang pertama. Kira-kira bulan? Itu diperkirakan bulan Februari atau Maret. Februari 2022. Ibu Reni-nya? Di bulan Mei. Karena kan yang melihat di bulan Mei. Ya. Lalu kemudian pamannya? Pamannya di bulan Oktober dan dia pun di bulan Oktober. Bulan Oktober jadi nggak beda jauh? Nggak beda jauh. Memang ada pertanyaan, saudara. Kenapa kemudian satu persatu meninggal, kok tempat-tempatnya diam saja? Itulah kemudian yang memunculkan pada waktu itu ya. Jangan-jangan sekte, tapi sekte itu dibantah oleh penyelidikan polisi. Penyelidikan kami, penyelidikan dari tim Apsifor, lalu keterangan saksi ahli dari. Baik, nanti kita bicara soal itu. Tapi saya ingin ke sebelah dulu, tempat ayahnya yang meninggal pertama kali ya. Saudara, saya masih menelusuri di tempat kejadian perkara Kalideres yang saya akan lanjutkan nanti selepas paruh pertama. Dan kita akan bertemu nanti di paruh kedua sesaat lagi di The Prime Show eksklusif bersama saya, Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali.